di mana Kris itu berada? Buat apa kamu mencari Kris Empu Gandring itu, Anusapati? Untuk membahas kematian Romoku yang sudah dibunuh olehmu. Rupanya bocah itu kembali menyerang Ken Arok. Bagus. Aku akan kembali merasuki Anusapati. Akan kubuat kutukan Empu Gandring itu menjadi kenyataan. Aku percaya dengan perkataan putraku Mahisa. Kami semua percaya. Karena anak sekecil Mahisa tidak mungkin berbohong. Oleh karena itu, demi kebaikan bersama, sebaiknya kamu pergi dari istana ini, Anggariksa. Akan kubuat lebih menarik lagi. Pergilah kalian. Laksanakan tugas kalian. Paman Anggariksa. Paman, bangunlah. Aku tidak ingin kehilangan paman. Paman, syukurlah. Paman sudah siuman. Aku takut sekali kehilangan paman. Paman tidak akan mungkin meninggalkan keponakan kesayangan paman. Romo, aku mohon, tolong, jangan singkirkan paman dari istana Singosari ini. Aku yakin, paman Anggariksa tidak mungkin bersekutu dengan musuh. Aku menjaminkan diriku. Kalau sampai paman Anggariksa bersekutu dengan musuh, aku siap dihukum. Baiklah. Pamanmu boleh tinggal di Singosari. Akan tetapi, dia akan diperlakukan sebagai tamu di sini. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Gusti. Dekat dengan keponakanku saja, itu sudah lebih dari cukup, Gusti. Ken Arok mulai mencurigaiku. Sekarang aku harus lebih berhati-hati dan bergerak cepat. Sudah kamu pastikan tidak ada yang membutuhkanmu? Sudah. Aku yakin tidak ada yang membutuhkan. Bagaimana? Apakah kamu berhasil? Aku sudah berhasil membuat Tumpang membelot kepada Singosari. Bagus. Lanjutkan memanas-manasi mereka. Sebar fitnah agar Tumpang semakin membenci Singosari. Tapi aku membutuhkan prajurit lagi untuk melancarkan rencana kita. Itu tidak masalah. Yang penting kamu berhasil melemahkan Singosari. Buat daerah-daerah dalam kekuasaan Singosari membelot. Sebelum kita luluhlantahkan Singosari. Itu perkara yang mudah. Aku meminta kalian untuk bergabung dengan Tumpang. Untuk memerangi Singosari yang kejam. Kalau kita bersama, pasti kita bisa memerangi Singosari. Kami tidak ingin bergabung dengan kamu, para pemberontak. Kami senang di sini. Kami senang dengan Singosari. Karena Singosari, desa kami aman dan tentram. Kutegaskan sekali lagi, jika kalian tidak ingin bergabung dengan Tumpang,
maka kalian akan terima akibatnya. Itu berarti perang. Tidak akan kubiarkan siapapun melewati perbatasan Tumpang dan selamat. Kami tidak takut. Kami siap berperang demi Singosari. Bahkan nyawa pun kami rela berikan untuk Singosari. Kalau begitu kalian akan terima akibatnya. Serang! Ini sangat menarik. Dan aku akan membuatnya lebih menarik. Wala. Ayu tapi nyeremin. Ki Baro, keluarlah. Ono apa nih kun? Bantu aku memberi ancaman kepada setiap warga. Buat setiap warga tidak bisa melintasi perbatasan Singosari. Dengan begitu, mereka akan mengikuti kemauan Tumpang. Ampun Gusti Prabu. Saat ini di perbatasan Tumpang terjadi keanehan. Banyak warga yang mati mengenaskan di situ Gusti, secara misterius. Dan saat ini banyak warga yang trauma untuk melewati di situ. Apalagi mau melakukan perdagangan Gusti Prabu. Apakah aku, Tumpang, tidak mengetahui hal itu? Bukankah itu daya kekuasaannya? Ampun Gusti Prabu. Sepertinya di pihak Tumpang tidak ada pergerakan sama sekali. Mereka sengaja mau melakukan pergerakan di bawah tanah Gusti Prabu. Baiklah. Aku yang akan melihat dan memeriksa sendiri ke sana. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi di sana. Dinda, besok ikut aku ke perbatasan Tumpang. Sendiko Kanda. Sepertinya hanya ada satu istri Kanda Prabu di sini. Kasihan sekali nasib garwa ampilnya. Tidak pernah terlihat meski ada di depan mata. Jangan salah sangka, Uma. Bukankah aku selalu memperhatikanmu? Aku mempercayakan istana ini kepadamu selama aku pergi. Maaf Kanda, apa yang dikatakan Rai Umang benar. Lebih baik Rai Umang yang menemani Kanda. Biar Dinda yang di sini, Dinda yang berada di istana. Baiklah. Kalau itu yang kamu mau. Nyata kalian. Memang kami. Dan kami akan membunuhmu. Ayo serang. Prajurit, serang mereka. Rasakan. Kaulah jiwaku, kaulah pilihanku, 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 penantianku, penantianku. Seiring
Kau harus milikku, memilikimu. Kaulah ratuku, kaulah jiwaku. Ku harus milikimu, kaulah hidupku, dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Di mana Anggareksa? Bukankah tadi dia bersama kita? Kenapa kalian bisa dikalahkan? Padahal sedikit lagi kita bisa menang. Kekuatan Ken Arok sangat besar. Kami tidak mampu melawannya. Sebelum kita memusnahkan ular itu, kita tidak bisa membunuh Ken Arok. Yowes kalau gitu, kita cari jalan keluarnya, ya toh? Kalian cepat pergi, biar aku tangani. Baik, ayo. Ayo Nikun. Apa yang terjadi padamu, Anggareksa? Maaf Gusti, hamba sudah mengejar mereka, tetapi hamba berhasil dikalahkan. Beruntunglah kita bisa menang, Gusti. Benarkah apa yang kamu katakan? Sepertinya ada pengkhianat di Singosari, Kanda Prabu. Dan Dinda akan mencari tahu siapa pengkhianat itu. Jika ada bukti, maka pengkhianat itu akan Dinda penggal. Bopo, Umang, aku mohon cari pengkhianat itu. Baik, sebaiknya sekarang kita pergi ketemu. Kita lihat apa yang terjadi di sana. Awas kalian.
melainkan tidak akan kubiarkan kalian hidup. Keris Empu Gandring itu sangat sakti, Kang. Bahkan Kubu Tunggulang Betung saja yang ilmunya sangat sakti, Kang, mudah terbunuh dan mati, Kang. Katanya, khodam keris Empu Gandring adalah seekor naga. Jadi, keris Empu Gandring itu memang benar-benar sakti. Kalau begitu, aku harus cari tahu di mana Romo menyimpan keris itu. Katanya, saat ini keris itu berada di sini dan disimpan di tempat penyimpanan keris. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu karena tempatnya sangatlah luas. Kalau sampai keris itu bisa didapatkan oleh Raden Anusapati, maka ini akan terjadi pertumpahan darah, Kang, di Singosari ini. Bahkan kutukan Empu Gandring pun bisa benar-benar terjadi, Kang. Semoga saja Raden Anusapati tidak berhasil mendapatkan keris itu. Ternyata keris itu dikutuk. Tapi selagi Romo tidak ada di istana, aku harus cepat mencari tempat penyimpanan keris itu. Berhenti, Kang Mas. Tunggu. Jangan masuk ke sana. Mas, tunggu saja. Jangan menghalangi Kang Mas. Cepat menyingkirlah. Tidak, Kang Mas. Romo sudah melarang kita untuk masuk ke ruangan pusaka ini. Jangan memaksaku untuk memukulmu, Maesa. Menyingkirlah. Kalian berdua, bantu Kang Mas cari keris Empu Gandring. Kami tidak mau membantu Kang Mas untuk mencari keris Empu Gandring itu. Romo dan Kanjeng Ibu sudah melarang kita. Kalau kalian tidak membantuku, aku bisa cari sendiri. Awas, Mas! Kalian berdua, jangan mencampuri urusan. Urusi urusan kalian. Urusan Kang Mas adalah urusan kami juga. Jadi Kang Mas, kami mohon berhentilah mencari keris Empu Gandring itu. Benar, Kang Mas. Nyawa Kang Mas bisa jadi taruhan kalau Kang Mas tidak bisa mengendalikan keris itu. Aku tidak mau. Walaupun nyawaku dipertaruhkan, aku akan tetap mencari keris itu. Aku yakin Romo dan Kanjeng Ibu pasti masih menyembunyikan keris itu dariku. Manapun keris itu disembunyikan, aku akan terus mencarinya. Dan aku pasti bisa mendapatkan. Anusapati, putraku. Paman, apa Paman melihat putraku? Saya tidak melihatnya, Gusti Permaisuri. Ada yang saya perlu bicarakan dengan Gusti Permaisuri. Mohon Gusti mengarahkan Pangeran Anusapati menuju kebaikan. Karena saya melihat Pangeran Anusapati penuh dendam di dalam hatinya. Baik, Paman. Terima kasih. Paman telah memberitahu hal ini terhadap saya. Sebisa mungkin saya akan selalu menjaga Anusapati. Saya ingin sekali dapat menutup pintu kebencian dia terhadap Kanda Prabu Ken Arok. Dan saya juga ingin sekali supaya Anusapati tidak dapat menemukan keris Empu Gandring. Saya takut Anusapati menggunakan keris itu dengan hal yang tidak baik, Paman. Mohon Gusti Permaisuri simpan baik-baik keris itu. Karena keris itu jika jatuh di tangan Anusapati, prahara besar akan datang di tanah Singosari. Ternyata selama ini Kanjeng Ibu yang sudah menyimpan keris Empu Gandring itu. Pantas saja aku tidak bisa menemukannya di karena bersama.
dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Bopo, aku punya rencana. Rencana apa? Sebaiknya aku sendiri saja yang pergi ke Tumpang. Kalian semua tunggu di sini. Karena terlalu mencolok jika kita semua ke sana. Maaf Gusti. Bukankah sebaiknya hamba ikut Gusti? Biar hamba bisa mengawal Gusti. Dan hamba sudah mempersiapkan warga yang untuk ditanya Gusti. Tidak, Angga Reksa. Kamu tetap di sini. Biar aku dan Umang yang pergi ke sana. Kita akan menyamar sebagai warga desa. Tapi Gusti. Cukup, Angga Reksa. Aku lebih suka mencari tahu sendiri tentang apa yang terjadi di sana daripada aku tahu dari segelintir orang yang tidak suka dengan Singosari, termasuk dengan diriku. Maaf Kisana. Ada apa Kisana? Apa yang sedang terjadi di desa ini? Apakah benar Tumpang ingin memisahkan diri dengan Singosari? Kisana, jangan bicara terlalu keras. Kami ini sebenarnya warga Tumpang dan kami tidak ingin memisahkan diri dari Singosari karena kami suka Singosari. Tapi tidak tahu akhir-akhir ini banyak penjahat-penjahat istana yang melarikan diri dari istana dan mengacau di daerah sini. Dan penjahat-penjahat itu tinggal di hutan di daerah Tumpang sini. Kami pun sering bertemu dengan Aku Tumpang. Sejak saat itulah desa ini tidak aman lagi. Kalau begini jadinya, semuanya bisa ketahuan. Sial. Aku harus cepat bertindak sebelum orang tua itu memberitahu semuanya kepada Kemal. Kalau sebenarnya akulah yang membuat kekacauan ini. Mau kemana kamu, Gaksa? Kamu tidak mendengar perintah Gusti Prabu. Kalau kamu harus tetap di sini. Aku ke sana untuk melindungi Gusti Prabu. Aku takut ada yang melukai dia. Karena Gusti Prabu sendirian. Kamu lihat sendiri. Kalau terjadi sesuatu sama Gusti Prabu, prajurit tidak tinggal diam. Aku pun prajurit. Aku pun berkewajiban untuk melindungi Gusti. Kalau kamu tetap ingin ke sana, aku jadi curiga. Jangan-jangan pengkhianat itu adalah kamu. Apakah Kisana pernah melihat prajurit Kediri sering mondar-mandir di sini? Atau pejabat Singosari yang telah terlihat di saat kekacauan terjadi? Ya. Pejabat Singosari. Siapa dia? Akhirnya mereka keluar juga. Berani-beraninya mengajar di daerah kekuasaanku. Ayo Dinda. Prajurit, lindungi Gusti Prabu. Lindungi Gusti.
Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Ampun Kanjeng, kami disuruh oleh Pangeran Anusapati Kanjeng. Karena Pangeran Anusapati lah yang telah membebaskan kami Kanjeng. Maka dari itu, sebagai pembalasannya, kami diperintahkan olehnya untuk membuat kekacauan ini Kanjeng. Ini Kunti. Ternyata yang membuat ulah ini semua Anusapati. Dinda tidak habis pikir. Anusapati merencanakan sesuatu. Apa yang dia rencanakan? Tidak mungkin Anusapati yang merencanakan semua ini. Dia masih anak-anak. Butuh bukti apa lagi? Kamu dengar sendiri kan? Anusapati lah yang merencanakan kekacauan ini semua. Dan satu yang harus kalian ingat. Biarpun dia masih kecil, dia mempunyai ambisi. Kanda Prabu, Dinda ingin Kanda Prabu bertindak tegas kepada Anusapati. Nanti aku pikirkan. Sekarang kita kembali ke Singosari. Ini semua rencana. Jangan kamu pikir kamu bisa seenaknya menjadikan Anusapati sebagai pewaris tahta Singosari. Kamu salah. Hanya anakku Tojaya yang menjadi pewaris tahta Singosari, bukan keponakan. Pasti kamu yang melepaskan semua tahanan itu. Ini rencana kamu. Kamu pikir kamu saja yang bisa melakukan kesempatan dalam kesempitan. Aku pun bisa. Dan di saat kamu mempengaruhi Anusapati untuk membenci Kanda Prabu, di saat itu juga, aku akan membuat Anusapati mati. Dan membuat anakku Tojaya sebagai pewaris tahta tunggal Singosari. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Kanjeng Ibu, mohon beritahu Anusapati, gimana cara mau menyimpan keris itu? Maafkan Ibu Anusapati. Ibu tidak dapat memberitahu kamu di mana Romo Ken Arok menyimpan keris itu. Kanjeng Ibu bohong. Kanjeng Ibu pasti tahu di mana Romo menyimpan keris itu. Karena aku sudah mendengar. Mohon Kanjeng Ibu, beritahu aku di mana Romo menyimpan keris itu. Putraku, maafkan Ibu, Nak. Saat ini Ibu tidak dapat memberitahu kamu di mana Romo menyimpan keris itu. Tolong kamu jangan mendesak seperti ini. Kanjeng Ibu, aku mohon. Ini juga demi membebaskan dendam Romoku. Dendam itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Dendam itu hanya dapat untuk memperpanjang masalah. Putraku, kamu tidak baik jadi anak pendendam. Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Kanjeng Ibu, kenapa Kanjeng Ibu tidak mau membalaskan dendam Romoku? Apa Kanjeng Ibu rela Romoku terbunuh dengan memendamkan dendam? Paman. Tenanglah Raden. Tidak seharusnya Raden menyimpan dendam dan berkata keras kepada Ibunda Raden. Aku tidak butuh nasihat. Aku hanya butuh keris itu. Anusapati! Hentikan Kang Mas, jangan lakukan itu. Anusapati, cukup. Tidak sepantasnya kau melawan Paman Guru Gawe. Diam kalian. Kalian tidak tahu apa yang kamu maksud. Mempunyai Romo tiri yang membunuh Romo kandungku sendiri. Aku benci kalian semua. Kamu memang anak yang sangat nakal. Sudah membuat keonaran di luar, sekarang membuat keonaran di dalam.
Asal kamu tahu, kerajaan Singosari itu sudah dibuat dengan susah payah. Gara-gara kamu bisa hancur dalam sekejap. Dan bisa kalah tempur dengan Kediri. Sekarang Romo tanya padamu Anusapati. Siapa yang menyuruhmu membebaskan tahanan? Aku tidak melepaskan tahanan. Kenapa Romo selalu menyalahkan aku terus? Aku benci Romo. Benci kalian semua. Anusapati. Aku benci. Benci semuanya. Semuanya selalu menyalahkanku. Kamu pantas membenci mereka semua, Anusapati. Tapi kamu harus ingat satu hal. Untuk menghilangkan kebencian dan rasa sakitmu, hanya satu. Keris Empuk Gandring. Aku sudah menanyakannya, Paman, kepada Kanjeng Ibu. Tapi Kanjeng Ibu tidak mau memberitahuku di mana Romo menyimpan keris itu. Paman ada cara agar Kanjeng Ibumu memberitahu di mana keris Empuk Gandring itu berada. Apa cara? Sepertinya kutukan Empuk Gandring itu benar. Putraku sedang mencari keris ini untuk membunuhku. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Lebih baik aku yang mati dengan keris itu daripada Kanda yang harus terbunuh. Bukan kamu yang akan mati dengan keris ini, Dinda. Tapi aku. Jangan menangis, Dinda. Kuatkanlah hatimu. Benar. Gusti Permaisuri harus lebih kuat. Karena di masa yang akan datang, Gusti Permaisuri akan melihat lebih banyak pertumpahan darah. Karena anak-anak Gusti akan saling memperebutkan keris kutukan itu. Maka dari itu, keris ini harus benar-benar disimpan. Karena suatu saat, keris ini akan mencari tuannya, yaitu Pangeran Anusapati. Tapi itu akan terjadi kalau Raden Anusapati sudah siap secara ilmu kanuragan untuk memegang keris itu. Maaf, Paman. Kalau seperti ini, lebih baik Anusapati tidak usah memiliki ilmu kanuragan. Tidak, Dinda. Putraku Anusapati akan sangat membutuhkan ilmu kanuragan. Karena suatu saat nanti, dia akan menjadi pewaris kerajaan Singosari. Tapi Kanda, jika ilmu itu terjadi, keris akan membunuh Kanda. Aku tidak ingin hal itu terjadi. Cepat atau lambat, aku akan mati, Dinda. Hanya menunggu waktu. Dan seperti apa aku mati? Lagi pula takdirku sudah terkunci. Aku tidak masalah jika aku mati di tangan putraku sendiri. Aku anggap itu sebuah balasan karena aku telah membunuh romonya. Oh, jagat Dewa Batara. Apa benar ramalan Empu Gawe? Kalau sebentar lagi di Singosari akan ada pertumpahan darah. Dan anak-anakku akan berkelahi. Tidak. Tidak Dewata yang Maha Agung. Aku mohon, tolong jauhkanlah masalah ini dari istana kami. Jangan bersedih, Kanjeng Ibu. Melihat Kanjeng Ibu seperti ini, Maesa pun juga ikut sedih.
Putraku. Kanjeng Ibu Kendedes memang bukan kanjeng ibu kandungku. Tapi Tojaya selalu ingin melihat kanjeng Ibu Kendedes tersenyum. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibunda berjanji. Ibunda tidak akan bersedih lagi. Ternyata kanjeng ibu pilih kasih. Kanjeng ibu tidak menyayangiku, tapi lebih menyayangi Dimas Tojaya dan Dimas Mahesa. Tidak, putraku. Tidak. Kanjeng ibu tidak melakukan hal seperti itu. Kamu tidak boleh berpikir yang tidak-tidak. Sudahlah. Aku tidak mau mendengar penjelasan kanjeng ibu lagi. Lebih baik sekarang beritahu di mana Romo menyimpan keris itu. Jangan sampai-sampai aku keluar dari istana ini. Kang Mas, berhentilah membuat kanjeng ibu sedih. Kang Mas jahat. Tojaya saja yang bukan anak kandung kanjeng Ibu Kendedes selalu menyayanginya. Dan kanjeng Ibu Kendedes sudah kuanggap ibu sendiri. Diam kalian. Kanjeng ibu mohon, kalian tidak boleh berkelahi. Tolong hentikan. Kanjeng ibu nggak apa-apa? Tidak. Kanjeng ibu tidak apa-apa. Kalian tidak apa-apa kan? Kang Mas, gara-gara kemarahan Kang Mas membuat kanjeng ibu sakit. Iya Kang Mas, berhentilah bersikap kasar. Anusapati kali ini keterlaluan. Dia tega melukai ibunda kandungnya sendiri. Mungkin lain kali, dia dengan mudah melukai saudara-saudaranya, Mahisa dan Tojaya. Bahkan dapat membunuh romonya sendiri, Ken Arok. Uma, jangan sembarangan bicara. Bagaimanapun, dia itu adalah cucu aku juga. Bopo, Anusapati itu anak pembuat onar. Pokoknya, kalau Anusapati masih saja membenci semua orang di sini, dia harus diasingkan dari Singosari. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Apa Bopo mau mengorbankan keselamatan Kanda Prabu, Tojaya, Mahisa dan semua orang di istana ini hanya demi cucu tiri Bopo? Sebaiknya Kanda pikirkan baik-baik perkara ini. Jangan sampai salah langkah. Mau kemana kamu bocah tengik? Kamu adalah tawananku. Ini semua gara-gara putramu Mahisa. Putraku Tojaya sampai sekarang belum ada kabarnya. Dan Kanda Prabu, dia belum kembali setelah mencari Mahisa. Ini adalah kesempatan emas buatku untuk mengambil alih Singosari. Seiring hidupku, kau harus milikku, memilikimu. Kaulah ratuku, kaulah jiwaku, ku harus milikimu. Kaulah hidupku, dan kaulah ratuku.